Cerita dimulai dengan memperlihatkan suasana kelas yang ramai. Terlihat seorang gadis bernama Nona Ana sedang diganggu oleh beberapa siswa laki-laki. Nona Ana sendiri merupakan anak dari orang kaya. Ketika dia sedang diganggu, datanglah gadis bernama Nona Bet yang langsung membela Nona Ana dengan memukul siswa laki-laki yang mengganggunya. Nona Ana sangat senang sekali telah diselamatkan oleh Nona Bet. Dia pun bermaksud mengundang ke rumahnya untuk menghadiri acara ulang tahun ayahnya nanti. Sepertinya Nona Ana ingin sekali menjadikan Nona Bet sahabatnya, sementara Bet yang merupakan siswi pindahan pun menjadi senang karena akhirnya dia memiliki seorang teman di sekolah barunya. Berpindah ke rumah, Nona Ana dan keluarganya sedang menikmati hidangan makan malam. Di sana ada ibunya dan ayahnya yang bernama Tuan Conrado. Di sela-sela menyantap makanan, Nona Ana bercerita tentang memiliki teman baru yang bernama Nona Bet. Dia juga meminta izin ke ayahnya untuk mengundang temannya itu saat ayahnya merayakan ulang tahun. Dengan penuh keharmonisan, kedua orang tua Nona Ana mengizinkannya untuk datang. Malam yang dingin semakin larut, Tuan Conrado terlihat masih mengerjakan pekerjaan dengan laptopnya. Saat istrinya menghampiri, tiba-tiba ada email masuk berisi foto seorang wanita tanpa sehelai benang pun. Dengan panik dan terkejutnya, Tuan Conrad segera menutup laptopnya. Untuk menghilangkan rasa ketegangan dan rasa paniknya, dia segera mengalihkannya dengan menggelar pertandingan futsal, menciptakan suasana tenang dan damai. Keesokan harinya, pada saat di kantor, Tuan Conrado memanggil salah seorang karyawan wanitanya untuk menemuinya di dalam ruangan. Karyawan wanita itu bernama Nona Karen, yang ternyata dia adalah selingkuhan Tuan Conrado. Di dalam ruangannya, Tuan Conrado memarahi Nona Karen dengan mengatakan bahwa apa yang dia lakukan semalam itu adalah hal yang bodoh. Ternyata yang kirim foto tanpa sehelai benang adalah Nona Karen. Tuan Conrado yang kesal dengan kelakuan karyawannya itu segera mengusirnya untuk segera meninggalkan ruangannya. Hari berganti, kali ini sikap Tuan Conrado sedang baik hati. Dia memberi selamat ke Nona Karen atas presentasi luar biasanya. Untuk merayakannya, Nona Karen menggelar gawangnya untuk bermain futsal. Dengan penuh keseimbangan dan skill yang mumpuni, Tuan Conrado akhirnya berhasil mencetak gol, membuat suasana hati menjadi lebih senang. Keesokan malamnya, Tuan Conrado yang masih berada di kantor sedang mengangkat telepon dari istrinya, mengatakan dia akan pulang terlambat dan masih ada kerjaan yang harus diselesaikan. Di sisi lain, istrinya yang khawatir dengan keadaan suaminya memutuskan akan menyusulnya ke kantor. Mengira dirinya hanya seorang diri yang berada di kantor, ternyata di sana juga masih ada Nona Karen. Di sini, Nona Karen berterus terang kalau dirinya sudah jatuh cinta kepada Tuan Conrado. Walaupun sudah mempunyai suami, hubungan mereka kurang harmonis. Walaupun dengan terang-terangan Tuan Conrado hanya mencintai istrinya, tapi Nona Karen pantang menyerah. Dengan jurus mautnya, Nona Karen kembali beraksi. Tuan Conrado yang hanya bisa terdiam akhirnya terbawa suasana mengikuti pertandingan futsal, menciptakan suasana hati kembali senang. Singkat cerita, istrinya Tuan Conrado tiba di kantor. Saat sedang mencari suaminya, ternyata suaminya muncul dengan suasana hati yang tenang. Setelah sebelumnya menggelar pertandingan futsal, mereka akhirnya pulang bersama. Tibalah waktu di mana Tuan Conrado berulang tahun. Banyak tamu-tamu undangan yang hadir, khususnya teman bisnis dan juga karyawan kantornya. Kemudian, terlihat Nona Bet yang datang dengan pesona kecantikannya. Saat itu juga tanpa diduga Nona Bet justru langsung menggoda Tuan Conrado, padahal dia sendiri baru saja diperkenalkan oleh Nona Ana. Di keesokan harinya, saat di kantor, tiba-tiba Nona Bet mengirim pesan kepada Tuan Conrado, dan isi pesan itu adalah godaan untuknya. Yang awalnya masih menjaga privasinya, Tuan Conrado akhirnya merespon juga pesan dari Nona Bet, meski dia tahu kalau Nona Bet adalah teman dari anaknya. Kemudian pada suatu ketika, Nona Bet mengirimkan pesan gambar dirinya dengan pose yang begitu indah. Tuan Conrado pun kaget ketika membukanya. Lalu pada malam harinya, Tuan Conrado menjadi kepikiran tentang foto yang dikirim oleh Nona Bet.
Di saat bersamaan, di dalam kamar ia melihat pose tidur istrinya. Untuk meringankan ketegangan, Tuan Conrado akhirnya menggelar pertandingan futsal, menciptakan keharmonisan yang damai. Di keesokan harinya, Nona Karen mengirimi pesan perpisahan, kalau dirinya memutuskan resign dari kerjaannya, dan hubungan dengan suaminya kembali harmonis. Tidak berselang lama, Nona Beth kembali menghubungi Tuan Conrado. Kali ini dia justru lebih berani. Melalui video call, Nona Beth memperlihatkan dirinya kepada Tuan Conrado. Hal itu membuatnya terkejut, karena kebetulan dia sedang berada di kantor, namun kemudian, justru membuat dirinya langsung melakukan senam 5 jari, melihat hal indah yang dilakukan oleh Nona Beth. Ketika di sekolah pun Nona Beth berpura-pura sakit perut agar bisa ke toilet. Rupanya hal itu dilakukan demi untuk video call dengan Tuan Conrado, dan hampir setiap hari mereka selalu melakukan hal seperti itu. Suatu ketika, Nona Beth mengirim pesan kepada Tuan Conrado bahwa dia tidak ingin hanya melakukan tersebut melalui handphone saja. Di malam harinya, Nona Beth menghubungi Tuan Conrado untuk memberitahu bahwa saat ini dia telah berada di rumahnya bersama dengan Nona Anna. Saat tengah malam, ketika dia sekedar untuk mengambil air minum, dia dikagetkan dengan kemunculan Nona Beth. Di sini Tuan Conrado pun langsung berkata kepadanya kenapa berani mengusik rumah tangganya. Dengan tegas, Nona Beth mengancam akan menyebarkan rekaman saat mereka video call kalau Tuan Conrado tidak mau bermain futsal bersama dirinya. Dengan terpaksa, keesokan malamnya, Tuan Conrado pergi ke tempat yang sudah disediakan. Ketika melihat Nona Beth dengan pakaian yang memancing, lagi-lagi dia tak kuat melihatnya, dan langsung menggelar pertandingan futsal, guna mengecek kondisi gawangnya Nona Beth. Setelah kejadian itu, mereka hampir setiap waktu melakukan pertandingan futsal dimanapun lokasinya, guna mempererat hubungan kekeluargaan. Setelah itu, pada suatu hari, saat dia sedang pergi berjalan-jalan dengan istrinya, tiba-tiba dia mendapatkan pesan lagi dari Nona Beth, bahwa dia ingin sekali bermain futsal. Pada saat itu juga, Nona Beth mengancam seandainya Tuan Conrado tidak datang maka Nona Anna akan berada dalam bahaya, karena pada saat itu juga Nona Beth sedang bersama Nona Anna. Kemudian dengan cepat, dia pergi meninggalkan istrinya sendiri, dan sesampainya dia di sana, ia sama sekali tidak melihat anaknya di sana, dia justru melihat sudah ada wanita lain yang merupakan teman Nona Beth bernama Carla. Ternyata, maksud dan tujuan Nona Beth mengajak dia saat itu adalah untuk mengajaknya menggelar pertandingan futsal bersama. Tuan Conrado yang sudah kepalang berada di sana hanya bisa mengikuti permainannya. Namun tanpa diduga, Nona Beth justru menyerang Tuan Conrado sampai tewas. Di saat bersamaan, Nona Carla juga menjadi korban. Sebelumnya dia memberikan minuman kepada Nona Carla dengan minuman yang telah dia beri racun. Rupanya, Nona Beth melakukan hal ini semua akibat luka lama yang pernah dia terima pada masa lalu, dan akhirnya, film pun selesai. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah, ketika kamu benar-benar peduli pada keluarga, maka kebahagiaan mereka lebih penting daripada kebahagiaanmu.